Jadi mungkin ini tempat ini udah pernah didatengin sama beberapa orang juga. Bukannya kita pengen niru ya, tapi kadang kita pengen observasi bener nggak sih gitu cerita yang beredar. Tapi kira-kira nih yang aku kan baru lihat nih si Doll Ming nih. Kenapa sih kakak hari ini bawanya si Ming kecil? Ming, iya. Jadi Ming ini adalah salah satu dari 7 look tab dari Lersi Sompit. Dan dia strong, powerful gitu karena memang dari atas kepalanya dimasukin amulet yang diisi sama abu jenazah yang sudah dikremasi gitu. Jadi kalau dibunyiin dia bunyi gitu. Jadi kalau ngelihat ininya looks like baby ya, tapi powerful, makanya dikasih nama Ming. Ming. Ya. Oke teman-teman yang belum subscribe, subscribe dulu dong gitu ya. Karena sekarang tuh Furi seneng udah mulai banyak DM masuk, terus juga pesan-pesan yang ngefans sama Mas Freddy katanya karena kekulannya. Ya cool, katanya tipe cewek Mas Freddy kayak gimana. Terus juga ama yang lucu dan rata-rata adalah 20 tahun ke bawah. Nah, fans Asyaf itu 20, 25 sekitaran gitu. Tapi banyak cowok yang ngefans sama lu juga, Syaf. Ya, gitu. Jadi, after all, terima kasih. Tapi yang ngefans juga tetap harus subscribe dan juga komen, ya. Oke, kita akan masuk ke ruangan bekas resepsionis, gitu. Udah mulai kerasa hawanya? Lumayan. Lumayan. Kita arah sebelah sini. Jadi ini dulunya merupakan ruangan resepsionis ya. Tapi ini apa? Udah dibongkar. Mungkin karena terlalu banyak rumors dan juga tragedi. Oke. Tapi yang anehnya tuh di sini tuh ada bekas kasur. Ya. Oh, iya. Nah, Ini kali ya, dibuang kali ya. iya, gitu. Jadi di sini tuh masih banyak banget sebenarnya barang-barang yang nggak diambil sama pemiliknya. Jadi kita juga nggak ngerti tuh. Padahal kan lumayan ya kalau dijual ya. Ya, di ruangan resepsionis itu aku pengen bilang ruangan spooky, bukan ruangan berdarah, karena ruangan berdarah ada di bagian lain, another part. Tapi yang paling saya seneng adalah hantu Alice yang sangat konsisten, dan ini adalah kedua kalinya saya datang. Jadi sebelumnya aku datang sama infotainment gitu. Nah, si Mbak Alice ini Mbak Furi datang lagi, bonekanya beda. Jadi kalau misalnya kamu sendiri nggak bisa ngebedain, arwah aja bisa loh ngebedain. Dan Mbak Alice ada di sana, dia sedih banget, bangunannya diiniin. Kalau menurut Asyaf atau Ama gimana, Alice cukup cakep nggak untuk hantu? Manis sih ya, kayaknya anaknya ya kak. Manis. Umurnya juga masih muda sih, 20-an. Manis, masih muda, umurnya 20-an. Tinggi. Ya. Dia Tipenya Asyaf banget atau tipenya Ama banget nih? Tinggi, manis, 20-an. bersih, putih. Bukannya kamu seneng yang sipit-sipit? Tapi ini juga menarik sih. Oh, ini juga menarik. Ini ya. juga matanya agak sipit terus, tapi hidungnya nggak terlalu mancung, jadi saya nggak terlalu suka. Oh, jadi kalau Asyaf senengnya yang mancung. Tapi kali ini gitu. buat Om Fred aja nggak apa-apa. Mana? Gue Buat nggak lu ngeliat aja. soalnya. Gue nggak ngeliat soalnya. Karena dia nggak ngeliat, dia jadi aman. Aman. Oke. Tapi Mbak Alice cukup welcome ya. Jadi kalau misalnya kalian tanya, dia ngapain aja sih di sini ya, namanya arwah juga mereka menjalankan kehidupannya, dan dia memang susah banget move on dari tempat ini. Karena ini tempatnya dia, dan dia berharap nanti kalau ini dibangun lagi dia masih bisa tetap stay di sini kayak gitu, dan dia nggak ganggu ya. Nggak ganggu sih gitu, itu hantu Alice. Jadi tiap bangunan-bangunan yang memang udah lama nggak dihuni memang biasanya ada yang nunggu gitu, tapi so far oke lah gitu. Sebenarnya memang ada satu spirit, dibilang spirit penjaga, dia strong ya, powerful di depan sana pengen, tapi mungkin aku
pengen Asyaf atau nanti Ama bisa nyampein sesuatu karena dia perempuan, kayaknya dia memang lebih senang untuk berkomunikasi dengan laki-laki sih. Kalau Ama saya kurang. Ya, jadi ada pesan kayak menggambarkan anak kecil mungkin umurnya 7 tahun kayak nangis gitu, tapi nangisnya tuh darah gitu ya. Dia cuman bilang banyak banget kisah sedih di sini dari mereka yang dibunuh, yang dulunya mohon maaf mungkin bekerja sebagai perempuan panggilan atau apa, terus dibunuh sama kliennya. Dan anak ini adalah salah satu anak dari perempuan panggilan itu, katanya gitu. Tapi dia meninggalnya beda tahun sama ibunya. Dia meninggal karena sakit, nggak diurus dan nggak di sini meninggalnya. Dia cuman bilang tempat ini sedih karena gara-gara tempat ini dia sama ibunya waktu itu pisah. Dan sampai sekarang juga dia belum ketemu juga sama ibunya, padahal udah sama-sama meninggal. Gitu. Jadi mungkin kayak apa ya? Tidak semua orang tahu bahwa sebenarnya kehidupan mereka tuh menyedihkan ya. Meskipun mereka mungkin menerima bayaran, menerima uang, tapi banyak kisah-kisah sedih, story, dan itu juga spiritnya banyak di sini. Kadang kan mereka juga nggak tahu mereka bakalan ketemu sama orang yang baik gitu, apa orang yang jahat. Ya ini cuman sekedar menginformasikan, tidak menghakimi atau menjelekan mereka yang memang berprofesi seperti itu, enggak sama sekali. Kita cuman menceritakan karena dia minta diceritain. Tadi juga dia minta dikasih permen ya, oleh-oleh gitu aja sih. Sebenarnya permennya juga nggak dimakan, oleh-oleh karena dia sedih, dia lagi nyari ibunya gitu. Dan mudah-mudahan dia bisa tenang ya, Syaf. Ada lagi pesan yang mungkin kayaknya Asap udah mulai gelisah dari tadi. Kenapa? Ada yang mau ngobrol sih cuman nanti aja kali ya. Kenapa? Kenapa nanti? Kayaknya kurang tepat aja kalau di sini. Oh, oke. Kurang tepat. Ama? Nggak ada sih, Kak. Nggak ada. Oke, jadi kita tinggalin dulu arwah anak kecil yang lagi menceritakan tentang kehidupannya dia dulu dan kehidupan ibunya yang menyedihkan. Oke, dan kita akan ke ruangan-ruangan kamar-kamar hotel yang serem banget, banyak. Masih ada barang-barang gitu waktu pertama kali saya ke sana, kita lihat ya. Seperti biasa untuk poci karena di sana juga banyak, mungkin ya. Kalau pocong kan terlalu ini. Untuk poci bisa dikondisikan oleh Ama Gerald dan Asyaf. Ayo. Wow. Jadi tadi tuh Ama jalan sama Kak Wahyu ke sini. Di sini sih aman. Cuma pas ngelewatin batas yang ke toilet ini, di sini itu merinding itu dari sana. Assalamualaikum. Ke lorong sana, Kak. Yang narik. Di pohon. Pintu ini? Di situ. Ke situ. Bagian kamar mandi. Iya. Apa ya? Dari ini kamar-kamar ya. Kamar-kamarnya udah banyak rumput. Jadi memang kita agak susah sebenarnya untuk masuk. Tapi sebetulnya kalau mau komunikasi sama spirit bisa aja sih meskipun jauh. Yang agak serem sebenarnya yang di pohon karena matanya merah dan mulutnya agak
apa ya? Kayak Besar. ada totol-totol nanah gitu, cacar gitu. Kayak kutil. Oh, kayak kutil gitu bener. Gitu. Tapi kayaknya baik. Terus di situ juga ada ya. Oke sih, silakan Mas Ama dan Mas Asyaf mungkin ada yang bisa diiniin. Di pohon kelapa ini juga ada yang naksir Asyaf. Ya, Asyaf udah mulai ditaksir. Seperti biasa kalau perempuan nggak pernah jauh dari Asyaf Alatas. Ya, ada yang mau disampaikan? Ini itu yang mau masuk ke Asyaf udah buru-buru, ini ke Ama juga. Wow, oke. Boleh, random aja. Ama, oh bukan. Halo, kamu yang diem di sana ya? Yang di sana? Oh, yang di situ. Oke. Siapa namanya? Susi. Namanya Susi. Oke, Susi mau menyampaikan apa? Hah? Hah? Buka ikat saya. Buka ikat saya. Iya. Karena amanya lagi kesurupan, sebenarnya yang harus buka iketannya mungkin Asyaf ya. Poci biasa. Kita doain aja semoga Susi bisa tenang, karena kalau ngelepas iketan itu susah, kita harus datang ke kuburannya. Itu harus dilakukan sama keluarga. Didoain loh. Jadi Susi ini kayaknya marah banget, dia minta dibuka tali pocongnya. Kenapa? Kenapa kamu marah? Sakit. Jadi beberapa tahun yang lalu kita pernah dengar berita ya bahwa ada seorang PSK dibunuh terus lehernya dijerat pakai tali. Jadi yang pengen kamu buka tuh tali yang ngejerat leher kamu, bukan tali pocongnya. Kalau pocongnya udah rest in peace insya Allah. Mudah-mudahan kita doain aja, mudah-mudahan kamu ya. Ya. Ada yang pengen kamu sampein nggak? Ini mau keluar ya? Enggak, dia lagi ngeliatin bentuk aslinya perempuan, lehernya kayak dijerat jadi agak aduh serem. Bisa buka. Aduh ya Allah ya Mau Robi. didoain aja. Udah ya, udah. Ini kita doain ya. Bau Teman banget. saya. Langsung. Kasihan ya. Bau. Keluar dulu ya. Kita doain ya. Nanti dibukain, nanti bukain. Nanti Pak buka. Oke. Yuk, keluar yuk. Kita doain aja ya. Auzubillah. Jadi Alhamdulillah. apa? Iya. Susi ini perempuan. Terus kayaknya dia dijeratnya di lehernya sebelah kanan pakai kabel. Aku ngelihat kayak kabel gulungan gitu, tapi sekarang itu dia jadi nyengklek. Cuman nggak tahu dia kayak kesetrum atau apa, muka sebelah kanannya tuh kayak borok gitu, biru, terus kayak ada keluar-keluar gitu. Aduh. Agak bau. Udah keluar belum? Udah. Oke. Kita lanjut aja deh. Ada minum nggak? Enggak. Kamu mau dong? Ada nggak? Aduh. Udah. Aduh, apa? Aduh, dia ada lagi di situ. Ya kumaha caranya ya.
Bentar ya, saya pengen ngedoa dulu karena Susi itu kayaknya salah satu spirit yang meninggal dengan cara yang paling menyakitkan di sini, tidak wajar. Makanya katanya rumorsnya setelah dia meninggal itu hotel ini tutup, nggak tahu bener apa enggak. Cuman dia muncul lagi, jadi sebetulnya dia nggak pengen nakut-nakutin, dia pengen nyampein sesuatu. Tadi dia bilang lepasin iketannya, sebetulnya dia udah dimakamin, udah di ini kain kafan, tapi perasaan dia masih ada di sini dan ternyata itu kamarnya dia. Kita doa dulu ya, sebentar aja, supaya Susi nggak ini, supaya Susinya tenang. Oke, jadi kalau arwah-arwah kalau misalnya memang dia pengen menyampaikan sesuatu tapi penampilannya masih normal sih sebenarnya kita nggak apa-apa ya. Karena kan kita datang juga untuk berkomunikasi, tapi kalau serem memang kitanya juga suka kaget. Oke, kita lanjut lagi ke belakang. Oke. Kabelnya dibuang di sini, katanya, di dekat pohon ini. Kok gue jadi penakut gini sih? Jadi kayak bukan Puri Harun di ini. Tahan. Aduh. Oke. Siapa ini? Tahan. Siapa ini? Siapa ini? Siapa ini? Kalian ingin apa kesini? Iya, kita minta maaf, kita udah izin sama penjaga yang di depan. Ini mau duduk apa? Tolong Bang. Kita udah ini siapa? Ini siapa? Ini siapa? Itu perlu tahu.